Assalamualaikum Bu Hesti, bagaimana kabarnya Bu? Selamat ya, Waalaikumsalam Pecuk. Alhamdulillah, kabar baik. Gimana Ya, kabarnya Pecuk? ya Alhamdulillah juga dalam keadaan sehat, dalam Alhamdulillah. keadaan baik. Nah, ada apa nih Bu? Apa yang ingin dibicarakan nih? Eh, Mungkin ada sesuatu masalah yang bisa dicari solusinya? Ya, sebenarnya mungkin sedikit ada permasalahan yang mengganjal nih Pecuk. Sedikit boleh saya bercerita sedikit Saya, Pecuk? ya silakan Bu. Sebenarnya ini mengenai permasalahan di kelas saya, terutama di Saya, kelas saya. Kan saya mengajar di SLB nih Pecuk. ya, Uh, ya, subjek saya kan anak-anak berkebutuhan khusus begitu ya. saya, Nah, saya melihat akhir-akhir ini itu ya mungkin dari malah dari awal semester, dari sekarang sudah bulan Maret, mungkin dari awal bulan kemarin ya. ya, Terus saya melihat itu siswa saya itu kehadirannya kurang begitu Pecuk. ya, Jadi dia tingkat kehadirannya kurang. Biasanya kalau dalam satu kelas saya biasa mengajar 11 orang karena SLB dalam satu rombel Pecuk. saya, Tapi yang aktif biasanya cuma sekitar 8, 9. Nah, ada 2 3 siswa saya yang tidak atau tidak hadir seperti itu, Pecuk. Sudah saya. 3 bulan ini, hampir 3 bulan. Uh, itu aja sih, Pacuk. Cuman mungkin akan berdampak pada nilai kan jadinya karena siswa tersebut berhalangan hadir begitu kan Pecuk. Saya Jadi otomatis juga mereka tidak mendapatkan nilai seperti itu Pecuk. iya, baik Bu. Oke. Jadi Bu Esti ingin membicarakan gitu ya hambatan dan kendala selama mengajar di SLB Bu ya. Kendalanya tadi adalah banyak siswa yang hadirannya kurang. Ya, yang tentu akan berpengaruh kepada penilaian. Kira-kira seperti itu Bu ya. Betul betul Pecuk. Itu yang Iya. saya alami. Nah, oke. Kalau begitu apa yang ingin Ibu Esti harapkan, ingin Ibu dapatkan dari pembicaraan kita sore ini? Baik Pak Cuk, kalau harapan memang harapan itu harapan ideal saya Pak Cuk ya. Menanyakan tentang harapan, saya juga harapannya memang maunya siswa itu ya hadir sepenuhnya seperti itu Pak Cuk. Hadir rutin datang ke sekolah seperti itu agar mereka juga mendapatkan nilai seperti itu. Lebih tepatnya mungkin solusi dari permasalahan yang saya hadapi itu sih Pak Cuk. Bukan solusi yang saya hadapi bagaimana caranya siswa itu agar dia datang sekolah begitu terus mendapatkan nilai juga seperti itu Pak Cok. Saya baik Bu. Jadi eh, eh, ceritanya ini kalau bisa saya ambil kesimpulan, berarti ingin mendapatkan pencerahan atau solusi terhadap masalah tadi gitu ya. Bagaimana supaya anak-anak itu tidak bisa datang sekolah secara maksimal gitu ya, sehingga nanti mereka juga mendapat nilai yang bagus. Kira-kira seperti itu Bu ya. Iya iya betul Pak Cok. Iya, oke. Nah, eh, jadi tadi Bu Esti sudah mengatakan bahwa itulah harapannya ya, artinya menginginkan murid-murid yang artinya yang kehadirannya seperti yang diharapkan ya. Nah, oke. Kalau begitu jadi gini, kalau kita bisa berikan semacam poin atau angka atau level kondisi yang ada sekarang itu, misalkan kita beri level 1 sampai 10, itu kondisi yang ada sekarang itu ada di angka berapa Bu kira-kira? Kalau saya boleh menilai begitu ya Pak Cok, mungkin dalam skala 1 sampai 10 saya menilai di angka di skala 6 mungkin Pak Cok. Karena rendahnya tingkat kehadiran mereka seperti Iya, itu. ya. Oh iya, berarti di skala 6 ya. Ya, Artinya ya, ya, berarti kan lebih dari setengah lah gitu ya. Artinya tidak ya, terlalu parah ya, Anda sampai skala 3. Berarti kalau skalanya skala 3, 4, berarti yang diajar Bu Esti tidak pernah lebih dari setengah gitu kan. Kalau misalkan ya. muridnya ada 10, berarti selalu 4, 5, 3 itu. Oh, ya, berarti ini. Nah, sekarang kira-kira kalau tadi levelnya 6, mau dinaikkan jadi ke level berapa ini Bu ceritanya? Kalau harapannya Pecuk mungkin terlalu ideal sekali di skala 10 juga mungkin Iya, terlalu tidak mungkin atau bagaimana. Harapan saya lebih meningkatlah dari skala 6 bisa ke
7 ataupun 8 harapan ideal saya di skala 8 lah Pak Cuk. Iya, jadi 6 mau dinaikkan ke 7 atau 8 ya. Ya, Karena tadi kan Bu Serti cerita bahwa mengajar di sekolah SLB ya. Mungkin beda dengan sekolah lain yang ya bisa lah kalau kehadiran bisa diharapkan sampai ke angka 10 seperti itu. ya betul. Ya, kalau ini kondisinya beda. Artinya kalau ada peningkatan pun itu sudah baik. Nah, oke Bu, kira-kira nih mungkin Ibu Esti sudah punya ide atau ada bayangan apa yang kira-kira bisa Ibu lakukan untuk mewujudkan ya tujuan atau angka 8 yang menurut Ibu yang Ibu katakan tadi. Bagaimana Pak Cuk? Mohon diulang Apakah lagi. sudah Ibu punya ide kah atau bayangan gitu apa yang bisa Ibu lakukan untuk membantu mewujudkan mencapai level 7 atau 8 tadi? Ya, betul. Baik Pak Cuk, kemarin sempat saya komunikasi atau diskusi dengan orang tua karena sebenarnya gini, kalau menghadapi anak berkebutuhan khusus juga kan berbeda dengan anak normal Pak Cuk ya. Ya. Seperti mudinya anak kita, nunggu mudinya anak berkebutuhan khusus itu pun juga Masya Allah sangat susah Pak Cuk. Jadi kita suruh aja anak itu mungkin lebih tepatnya kalau saya kan menghadapi anak tunagrita, intelijensinya yang di bawah normal. Jadi mereka kita suruh pun dia juga kesadaran dirinya kurang, seperti lebih tepatnya seperti itu. Jadi mungkin saya paksakan untuk datang tiap hari pun juga tidak bisa seperti itu karena memang karakteristiknya muridnya seperti itu. Namun kemarin sempat saya juga sudah berkomunikasi dengan orang tuanya Pak Jo. Lebih tepatnya di situ saya komunikasi, saya mengutarakan sebenarnya kendalanya apa, kenapa anak ini tidak datang sekolah seperti itu. Ternyata beliau mengatakan bahwa ada 2 anak yang pertama itu Pak Jo, yang pertama merasakan bahwa Pak Cuk, dia tidak ada ongkos untuk ojek seperti Pak Cuk. Jadi karena jarak temunya jauh, letak rumahnya jauh dari sekolahan Pak Cuk. Jadi menempuh bolak-balik untuk ongkos pulang perginya itu beliau mengatakan tidak bisa seperti itu, harus jarak pulang pergi gitu. Dan satu sisi lagi bahwasanya ada kondisi kesehatan yang enggak memungkinkan seperti itu Pak Ju, karena dianya sakit jadi orang tuanya tidak mengizinkan seperti itu. Iya. Jadi maaf punya suara teman-teman masuk semua ke sini Bunda. Suara Ibu. Di lift aja Pak Cu, saya sudah lift di main room. Oh ya. Iya, sudah. Saya lanjutkan ya. Ya, jadi Besti tadi sudah memberikan gambaran ya kemungkinan solusinya. Ya, jadi mereka ternyata kendalanya tadi masalah apa Bu tadi? Lebih tepatnya lebih singkatnya itu permasalahan ekonomi karena tidak bisa karena ongkos ojek yang pulang pergi tidak memadai seperti itu aja. Dan satu sisi kondisi kesehatan anak yang tidak memungkinkan untuk setiap hari datang. Ya, berarti sudah berkomunikasi dengan orang tua mereka masing-masing. Ternyata kendalanya ada di pertama kesehatan ya, karena kita maklumi bahwa mereka tidak seperti murid-murid yang lain di sekolah normal. Betul. Itu adalah masalah ekonomi, masalah ongkos ojek ya. Jadi ternyata kompleks juga nih Bu. Nah, berarti sekarang ini ada nggak kira-kira solusi yang lebih brilian lagi gini? Seperti yang Ibu utarakan tadi yang bisa menjadi solusi masalah ini ya. Mungkin ada yang lebih baik atau yang Ibu Esti pikirkan sekarang? Kalau solusi yang terpikirkan dari saya nih Pak Cuk, mungkin lebih tepatnya karena saya melihat menganalisis juga Pak Cuk kemarin bahwasanya orang tua itu memiliki HP-nya yang notabene juga bukan HP center, jadi HP Android. HP Android yang bisa mengakses WA karena di kelas saya juga ada WA group seperti itu di kelas 5, jadinya mungkin saya akan maksimalkan WA group itu Pak Cuk yang untuk memaksimalkan jadi rencananya
saya lebih inginnya mengirim baik materi berupa Iya, video, ya. gambar ataupun dan lain sebagainya ke dalam WA group. Jadi saya rekam video pembelajaran pada hari itu. Iya. Jadi saya melakukan pembelajaran dengan anak-anak yang hadir datang, kemudian yang berhalangan hadir saya rekam, saya kirimkan, kemudian dan harapannya dari itu kan mereka yang tidak hadir juga bisa mendapatkan pelajaran yang sama seperti itu, dan juga dia dapat mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan. Harapannya solusinya seperti itu yang saya pikirkan. Iya, luar biasa ternyata ya. Jadi dari kondisi ekonomi, dari kendala kesehatan, ternyata Besti sudah membayangkan akan memanfaatkan WA Group ya. Di mana WA Group itu Besti bisa mengirimkan rekaman video pembelajaran hari itu seperti itu kira-kira ya, sehingga Ya, murid-murid Besti itu tidak ada yang tertinggal. Nah, berarti sekarang nih sudah bebannya sudah berkurang nih dengan udah punya solusi seperti ini. Berarti gimana Bu? Betul ya, ya, udah berkurang bebannya. uh, ya alhamdulillah sudah Pak. Jadi sudah semakin semakin terarah lah. Dari Iya, awalnya saya tadi dari awal saya berkonsultasi iya, iya. masih belum belum tahu bahkan bagaimana, tapi ya sudah lebih terarah, sudah ada gambaran solusi yang akan saya lakukan. Oke, jadi sudah kebayang ya solusinya. Nah, sekarang kalau begitu, ada nggak seseorang atau orang lain di sekolah Ibu yang bisa membantu Ibu untuk mewujudkan hal ini? Mungkin guru lain kah atau siapa? Untuk membantu saya mungkin saya bekerja sama dengan orang tua, Iya, karena anak kan tidak bisa mengoperasionalkan HP sendiri Pak Cuk ya, jadi saya iya, meminta orang tua untuk selalu uh, jadinya mengarahkan, membimbing anaknya di rumah untuk tetap selalu belajar dengan video-video yang saya kirimkan lewat WhatsApp grup. Kemudian tugas-tugasnya juga saya selalu ingatkan, berkoordinasi dengan orang tua untuk selalu mengerjakan, sehingga ada nilai-nilai hariannya mereka ada saya dapatkan seperti itu Pak Cuk. ya masalah. Jadi saya jadi ter, tergugah ini membayangkan eh, saya mengajar di sekolah ini ya, itu membayangkan bagaimana mengajarkan anak-anak yang berkebutuhan khusus ya. Berarti kita tidak hanya sekedar mengajar gitu ya, kita harus banyak berdoa juga, bersyukur juga seperti itu. Nah, Ya, sekarang kira-kira berapa lama nih waktu yang ST butuhkan untuk melakukan tindakan itu? Bisa 2 bulan juga atau bisa kurang dari itu? kalau mungkin idealnya lebih cepat lebih bagus Pak Cuk Ya, ya. Insya Allah mungkin besok akan segera saya laksanakan, berkoordinasi dengan orang tua itu untuk melaksanakan solusi dari yang saya rencanakan tadi Pak Cuk. iya, berarti 2 bulan ya, lebih kurang 2 bulan. Nah, oke. Okay. Nah, kalau saya boleh merangkum dari tadi, jadi permasalahannya jelas karena ekonomi, karena kesehatan, sepertinya kemudian solusinya adalah memanfaatkan WA Group, ya, memanfaatkan WA Group, kemudian mengirimkan video pembelajaran. Ini solusi yang sangat luar biasa menurut saya. Kemudian ada dibantu oleh orang tua gitu untuk memaksimalkan itu karena muridnya sendiri tidak bisa membuka WA seperti itu. Nah, dan targetnya adalah dalam waktu 2 bulan. Nah, ini solusinya sudah luar biasa nih. Nah, sekarang saya mau tanya lagi nih, Bu. Nah, kalau gitu apa yang Ibu dapatkan dari pembelajaran kita ini? Apakah sesuai dengan tujuan awal tadi atau bagaimana? Alhamdulillah Pak Cuk, sudah. Jadi yang saya dapatkan, ya itu saya mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi di kelas tadi, dengan berbincang, dengan berdiskusi dengan Bapak, saya jadi lebih terbuka mengetahui apa solusinya yang akan saya uh, lakukan dari permasalahan yang saya hadapi. Seperti itu Iya, Pak baik, Bu. Cuk. Nah, perasaan Ibu sekarang bagaimana? Lega atau bagaimana? Sangat lega sekali Pak Cuk, karena Alhamdulillah sudah, luar biasa. ya, Ya, jadi ini kalau gitu ini karena sudah ditemukan solusinya, saya ini sudah tidak dari pembicaraan kita tadi saya sudah tidak bersabar ini untuk menunggu progres keberhasilan dari rencana BSD tadi, gitu ya. siap Pak Cuk. Doakan saja sama-sama supaya berhasil. Nah, oke. Okay. Jadi karena apa yang kita harapkan sudah kita dapatkan, mungkin kita cukup sekian, Bu. Nanti kita berbincang lagi ya, bercerita tentang progres atau perkembangan dari usaha yang Ibu Esti lakukan. Saya pamit Siap. dulu, Bu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Ya, banyak Pak sama-sama. Cuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Cuk.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah meluangkan waktu ini Pak Cuk di Ya, sore hari ini. Nah, mungkin kita bisa berbincang Pak Cuk sebentar barangkali 15 menit ke depan untuk membicarakan kemarin saya sempat mendengar Pak Cuk ingin bercerita kepada saya. Nah, iya, kira-kira apa ini yang sekarang dirasakan oleh Pak Cuk? Apa yang mau diungkapkan? Apakah ada permasalahan seperti itu? iya begini Bu, saya ini masalahnya lumayan rumit ini Bu. Jadi saya ini JGP di angkatan 7 Bu. Saya kebetulan di SMA itu saya sendiri gitu loh. Tidak punya teman, seperti teman di angkatan 6 itu ada banyak temannya. Kemudian saya sendiri, kemudian saya guru SMA sendiri. Maka ketika masalah program juga sendiri. Nah, saya mendapatkan kendala teman-teman di sekolah saya yang baru. Kalau kemarin saya di sekolah yang lama kan menjadi kasih kurikulum, jadi saya bisa dengan gampang mempengaruhi teman-teman saya yang lain. Saya cukup bilang A, mereka langsung memberikan respon. Nah, di sekolah yang saya yang baru ini, saya bukan siapa-siapa gitu ya, bahasa halusnya. Jadi saya mengikuti apa yang ada. Hingga ketika saya ingin melaksanakan program CGP, saya untuk saat ini gitu ya, masih kurang mendapatkan respon yang baik atau apalah dari teman-teman guru yang ada di sekolah saya. Itu kendala yang saya hadapi. Artinya mereka masih memandang sebelah mata ya GGP program-program yang ada di GGP, misalkan contohnya kita bicara tentang budaya positif ya, dilarang, tidak boleh memberikan hukuman kepada anak, sementara tradisinya itu adalah hal yang sudah biasa dilakukan, sudah terbiasa. Itulah masalah saya, Bu. Betul. Baik. Uh, saya tadi mendengar dari permasalahan Pak Cu bahwasanya kurang lebih begini Pak Cu ya. Pak Cu itu merasa karena Pak Cu sekarang CGP posisinya begitu ya di angkatan 7 merasa tidak ada teman seperti itu Pak Cu ya. Kurang pada intinya mungkin kurang mendapatkan respon yang baik dari teman-teman warga sekolah seperti itu Pak Cuk. Ya. Sedangkan mungkin Pak Cuk dulunya memiliki kekuatan sebagai waka kurikulum Pak Cuk ya, sebagai waka kurikulum yang notabene mudah menggerakkan teman-teman seperti dulunya. Ya. Mungkin itu yang permasalahan yang dihadapi oleh Pak Cuk. Nah, sebelum diskusi lebih lanjut ini Pak Cuk, kira-kira apa tujuan dari pertemuan yang kita inginkan kita diskusikan pada sore hari ini Pak Cuk? Ya, jadi saya inginkan saya mendapatkan solusi atau semacam pencerahan gitu ya, apa yang akan harus saya lakukan supaya apa namanya teman-teman itu memberikan respon yang baik lah. Karena ini sebetulnya bukan kalau hambatan sebetulnya kan tantangan untuk saya sebagai CGP. Jadi bukan suatu masalah, tapi bagaimana membuat kondisi ini dari yang tidak kita inginkan menjadi sesuatu yang kita inginkan. Bukan berarti menghindari ya, karena justru ini tantangannya saya menjadi CGP. Itu yang saya harapkan. Mereka memberikan respon yang baik seperti itu. Jadi Pak Cuk, baik. Jadi Pak Cuk ini merasa ini merupakan sebuah tantangan bagi Pak Cuk gitu ya untuk menggerakkan teman-teman yang tadi ya kurang respon dengan baik seperti itu Pak Cuk ya. Nah, dengan demikian Pak Cuk, kira-kira apa ukuran keberhasilan yang diinginkan oleh Pak Cuk yang seperti apa? Yang saya inginkan ya seperti tadi Bu Esti ya, mereka memberikan respon yang baik, ada kegiatan mereka mengikuti ya, karena kadang-kadang ada yang tidak mau ikut, ada yang ikut gitu ya. Biasanya yang senior ini gitu, yang senior tidak ini yang memang susah gitu. Karena kadang-kadang pemikiran yang hebat, yang brilian dari CGP ini tidak seirama dengan apa yang mereka pikirkan. Misalkan budaya positif mungkin diferensiasi kan itu sudah biasa katanya, cuma tidak itu di RPP. Jadi kondisi-kondisi seperti itu yang kita hadapi. Baik. Dan tadi jadi ukuran keberhasilan yang diinginkan oleh Pak Cuk itu teman-teman bisa merespon baik gitu ya segala aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh CGP dalam hal ini kan Pak Cuk ya. Terus ingin juga teman-teman terlibat aktif seperti itu dan juga mungkin saya nilai tadi ada gap gitu ya antara senioritas dan junioritas seperti itu. Biasalah di sekolah besar seperti itu. Betul, baik Pak Cuk. Nah, kira-kira ini Pak Cuk, peluang apa atau kesempatan apa yang
Bapak miliki sekarang dalam menghadapi situasi tersebut? Peluang gitu ya. Ya. Jadi saya belajar dari pengalaman saya di SMA 2. Ya ketika kita, artinya kalau emas itu dimanapun berada ya tetap akan jadi emas seperti itu. Artinya ketika di SMA 2 sudah terbiasa jadi pembina upacara, berbicara di IMTAK, memberikan semacam ceramah, atau di hati sudah sering saya lakukan bahkan di sekolah-sekolah di luar. Maka kalau belajar dari itu, maka saya harus menunjukkan keteladanan, berterlibat dalam kegiatan sekolah, atau mungkin mencoba menerapkan program CGP, kemudian menunjukkan ke teman-teman saya bahwa saya berhasil dalam melaksanakan itu. Mungkin itu kira-kira yang mungkin bisa kekuatan yang bisa saya lakukan. Baik. Jadi Pak Cuk tadi merasa kekuatan yang dimiliki itu Pak Cuk harus bisa menjadi teladan bagi teman-temannya seperti itu Pak Cuk ya. Dan juga mencoba menerapkan praktik-praktik baik, bahwasanya Pak Cuk itu bisa menerapkan materi-materi, jadi bisa materi-materi dari CGP bisa diterapkan di sekolah seperti itu Pak Cuk ya. Dan mungkin Pak Cuk dari itu dari skala, kalau kita boleh berbicara tentang skala 1 sampai 10 Pak Cuk, di mana posisi Bapak sekarang dalam pencapaian tujuan Pak Cuk untuk mencapai tujuan? Saya kira angka yang ke-6 lah. Kalau 5 nggak terlalu rendah ya bagi saya. Jadi angka 6 artinya di tengah naik dikit lah, seperti itu. Ya, artinya saya punya optimisme untuk berada di angka yang lebih tinggi seperti itu. Baik, di skala 5 Pak Cuk ya? 6. Ya, ya. Kira-kira langkah apa Pak Cuk? Harapannya ke skala berapa yang Bapak inginkan dari skala 6? Saya ya kalau pengalaman sebelumnya saya dari 10 lah, 9 saya mau. 8 enggak, 9 saya 8 ya. Jadi baik. Nah, kira-kira langkah apa yang bisa Pak Cuk tempuh untuk dari skala 5 ke skala 6 ya. Tadi skala 6 menuju ke skala 8. Kira-kira langkah apa yang akan Pak Cuk tempuh seperti itu? Iya, kalau melihat kondisi teman yang sebelumnya ya, yang ya kan kita dengar nih pendapat-pendapat miring tentang CGP, cenderung berkelompok, tidak mau terlibat dengan kegiatan sekolah, mungkin itu ya yang jadi penyebab. Nah, maka saya berpikir seperti tadi, saya harus terlibat aktif dalam semua kegiatan di sekolah, mengambil peran di sana. Jadi ketika diberi tanggung jawab, ya tidak menolak kalau itu bisa saya lakukan. Kemudian menunjukkan praktik baik tentang aksi-aksi nyata dari semua program atau tahapan yang saya dapatkan di CGP. Nah, ketika saya berhasil, mereka bisa melihat dengan sendiri seperti itu. Kira-kira mungkin itu yang saya pikirkan sekarang ya, yang bisa saya lakukan. Baik, berarti lebih ke menunjukkan kemampuan Pak Cuk nih, setelah hasilnya apa dari materi CGP bisa diterapkan dan bisa diimplementasikan, ditularkan kepada teman-teman seperti itu. Nah, kira-kira nih Pak Cuk, ada tidak gangguan atau hambatan yang menghalangi Bapak dalam meraih tujuan tersebut, misalnya? Hambatan atau gangguan sepertinya apa ya? Kalau hambatan gangguan nggak terlalu ya, mungkin itu aja sih, kurang responsifnya saja sih menjadi hambatan atau gangguan. Itu masalahnya ya, tapi hambatan atau gangguan saya kira saya kira nggak ada Bu kalau hambatan gangguannya, tidak terlalu berat. Baik, kalau untuk kepala sekolah atau pemimpin itu tidak masalah Pak Cuk ya, jadi ya Pak Cuk mendukung sepenuhnya. Ya. Alhamdulillah sih kepala sekolah selalu mendukung, artinya ketika saya ingin mengadakan suatu kegiatan, saya menghadap beliau langsung biasanya menginstruksikan ke Wakahuma, memberikan pengumuman di grup WA. Baik. Tadi sudah Pak Cuk mengutarakan antara solusinya yang ingin peluangnya, hambatan tadi diutarakan bahwa tidak ada gangguan seperti itu Pak Cuk ya. Nah, sekarang untuk solusinya Pak Cuk, solusi
tercepat, solusi yang terpikirkan itu seperti apa Pak Cut? Yang terpikirkan ya kemarin kan sudah sosialisasi gitu ya, ada beberapa kali sosialisasi program CGP. Ya, berarti yang solusi tercepat itu adalah ya langsung melakukan aksi nyata. Ya, budaya positif, mungkin Melakukan aksi pembelajaran nyata Pak Cut ya. diferensiasi, Yeah. atau ya aksi nyata langsung. Ya, artinya tanpa harus menunggu dilihat gitu ya, lakukan saja ikhlas gitu mengerjakan. Ya, itu yang menurut saya segera bisa saya lakukan. Yang ada peluang untuk bisa saya kerjakan. Baik. Iya, ya betul, itu solusi yang terpikirkan seperti itu Pak Cut ya. Nah, sekarang kira-kira untuk mewujudkan solusi tersebut Pak Cut, membutuhkan waktu berapa lama Pak Cut untuk mewujudkan solusi tersebut? Rencana Pak Cut? Sebulan lah pasnya. Ya, kurang lebih 1 bulan. Ya, paling cepat itu 1 bulan. Ya, karena perlu perencanaan, aksinya, tindakan, kemudian nanti baru kita bisa lihat hasil. Artinya supaya betul-betul matang, perlu perencanaan yang matang juga. Kita harus melihat peluang, tantangan yang kemudian akan kita hadapi di situ. Baik, setuju sekali apa yang dikatakan Pak Cuk, bahwa kita harus melihat peluang dulu Pak Cuk ya, merencanakan dengan matang, karena ini melibatkan semua warga sekolah seperti itu ya. Nah, sekarang untuk melakukan tersebut Pak Cuk, apakah ada yang bisa membantu Pak Cuk dalam menjaga komitmen Pak Cuk ini agar tetap bagaimana ya, terrealisasi rencana Pak Cuk seperti itu? Ya, sepertinya saya bisa meminta bantuan rekan-rekan guru satu mata serumpun ya, pelajaran fisika, teman-teman saya atau teman-teman lain yang sudah CGP di angkatan kemarin yang sebelumnya. Nah, karena mereka sudah pernah juga melaksanakan hal yang sama di sekolah. Baik. Setelah kita diskusi nih Pak Cuk, tadi sudah panjang lebar ya, yang lumayan banyak, lumayan berkelit juga. Nah, kira-kira menurut Pak Cuk, apa yang kita dapatkan dari diskusi kita tadi Pak Cuk? Alhamdulillah saya mendapatkan pencerahan atau solusi dari masalah yang saya hadapi terkait dengan pelaksanaan program dari CGP di sekolah saya. Ya tadi ya seperti mengambil bagian lah atau langsung melakukan aksi nyata, menunjukkan kepada teman-teman kita bahwa apa yang kita laksanakan itu bisa diterapkan di sekolah. Itu yang penting. Ya, artinya terserah mereka menilai seperti apa, yang penting kita ikhlas saja berjalan sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Baik, sangat setuju sekali Pak Cuk. Jadi kita harus fokus gitu Pak Cuk ya, dengan tujuan yang kita lakukan. Insya Allah. Niatkan dengan ibadah Pak Cuk. Ya. Nah, saya tidak sabar lagi nih Pak Cuk menunggu kabarnya ini Pak Cuk, bagaimana hasilnya dari Pak Cuk merealisasikan dari solusi permasalahan tadi Pak Cuk. Iya, saya Bu, insya Allah nanti kita bicara lagi ya, nanti saya bercerita ya bagaimana atau apa yang saya lakukan, kemudian hasilnya bagaimana. Semoga ada waktu, doakan Bu ya, semoga berhasil sesuai dengan apa yang saya harapkan. Iya, pokoknya selalu semangat Pak Cuk ya. Saya terima kasih Bu atas terima kasih Bu. Terima kasih Pak, mungkin cukup sekian aja Pak Cuk, dilanjut lain kali saya akan mendengar dari hasilnya ya. Terima kasih banyak Pak Cuk. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin pada kesempatan ini saya ingin merefleksikan proses coaching yang sudah saya laksanakan. Jadi yang pertama saya ingin mengatakan bahwa menjadi coach dan coach itu punya keunikan masing-masing ya. Jadi punya kesulitan, punya tingkatan tantangan yang berbeda memang. Yang menjadi coach itu ternyata harus betul-betul punya kompetensi bagaimana menjadi coach yang baik. Jadi bagaimana kita harus selalu dalam kondisi present atau kehadiran penuh dan fokus pada masalah yang disampaikan oleh coaching. Nah, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Ya, percakapan sudah berjalan dengan baik sesuai dengan alur cerita. Ada tadi tujuan, itu menanyakan tujuan, ada
identifikasi, kemudian rencana aksi tadi sudah berjalan dengan baik, kemudian tanggung jawab itu sudah ada semua di dalam tahapan coaching tadi. Kemudian yang perlu ditingkatkan adalah itu tadi menyusun pertanyaan berbasis alur tirta seperti itu. Nah, artinya banyak variasi pertanyaan yang bisa kita sampaikan kepada coach. Kemudian agar tetap dalam kondisi present, maka solusinya harus fokus pada masalah yang dihadapi oleh coach supaya coach itu bisa memberikan atau mengajukan pertanyaan yang berbobot untuk sampai pada solusi yang terbaik. Nah, kemudian bagaimana untuk meningkatkan atau memperbaiki, ya tentu harus banyak membaca, belajar dari video-video yang ada di LMS dan mempelajari skenario coaching dari berbagai negara. Itu kira-kira refleksi dari saya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.